Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena tema kali ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita melakukan, orang lain melakukan, dan setiap hari kita melakukan itu. Temanya adalah interaksi sosial. Sebelum kita lebih mendalam mempelajari interaksi sosial, ada sebuah pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya bersama-sama. Berikut adalah pertanyaannya. Apakah manusia bisa hidup sendiri? Itu adalah pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya. Manusia, apakah bisa hidup sendiri? Mungkin ada yang menjawab bisa, ada yang menjawab tidak, dengan berbagai alasan yang sudah dimiliki. Nah, dari kedua jawaban itu, mari kita temukan jawaban yang paling tepat. Apakah manusia bisa hidup sendiri? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu butuh bantuan dari manusia yang lain dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Kita ambil contoh kebutuhan manusia yang paling mendasar, makan. Kita ambil contoh lagi makanan yang paling sederhana, nasi pecel. Apakah bisa manusia secara mandiri memenuhi kebutuhan makan nasi pecel tadi? Mulai dari piringnya, mulai dari nasinya, mulai dari sayur-mayurnya, sambelnya. Apakah bisa manusia secara mandiri sendirian memenuhi kebutuhan tersebut? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena manusia harus membuat piring. Bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat piring. Manusia harus membuat nasi sendiri, mulai menanam, memanen, mengolah sampai memasak jadi nasi. Kemudian mencari sayur-mayurnya, harus ditanam sendiri, dipetik sendiri. Sambelnya harus menanam kacang sendiri, lombok sendiri. Gak akan cukup waktu kita untuk melakukan semua itu, hanya untuk kebutuhan makan. Satu contoh lagi, kebutuhan pakaian yang kita kenakan ini. Mulai dari kita menanam pohon kapas sendiri, dari kapas dipintal menjadi benang, dari benang dibuat menjadi kain, dari kain dijahit menjadi pakaian. Nggak akan cukup waktunya untuk membuat hanya pakaian saja. Itulah alasan mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri. Siapapun tidak akan bisa hidup sendiri. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, ada kegiatan rapat antara 4 orang. Yang bagian tengah itu adalah pemimpin rapatnya. Kemudian yang sebelah kanan dan kiri adalah peserta rapat. Contoh yang kedua, makan bersama. Ini makan keluarga. Yang paling tua adalah bapaknya, yang di sampingnya istrinya, yang di samping-sampingnya adalah anak-anaknya. Yang paling kecil itu adalah cucunya mungkin. Nah, ini adalah kegiatan yang dimana manusia tidak bisa sendiri. Contoh lagi, berkelahi. Nah, ada 2 orang yang berkelahi. Sebagai contoh lagi, unjuk rasa. Bisa jadi ini mahasiswa menuntut penurunan harga BBM misalkan, atau kebijakan pemerintah tertentu yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran di dalam kelas. Dari kesemua contoh gambar di atas, itu adalah gambar manusia yang tidak bisa hidup sendiri, selalu butuh teman, selalu butuh bantuan orang lain. Selanjutnya, dari kesemuanya proses yang ada di gambar, mulai dari berkelahi, ada unjuk rasa, ada makan bersama, ada kegiatan pembelajaran di kelas, ada juga orang yang sedang rapat. Itulah yang dinamakan sebagai interaksi. Yang dinamakan interaksi bisa berupa hal negatif seperti berkelahi dan unjuk rasa. Bisa juga hal yang positif seperti makan bersama, pembelajaran di kelas, dan rapat. Itu interaksi. Kemudian
Jika interaksi itu bisa hal yang negatif maupun positif, lalu apa sih sebenarnya yang dinamakan sebagai interaksi itu? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih dalam sebuah proses yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh tadi di gambar ada peristiwa perkelahian. Dari pengertian itu bisa kita masukkan ke gambar perkelahian tadi. Hubungan timbal balik antar dua individu, antara individu A dan individu B misalkan yang berkelahi. Mereka memberikan hubungan timbal balik. Walaupun itu timbal baliknya bersifat negatif untuk saling menyerang, untuk saling melukai. Kemudian dari pengertian itu atau lebih dalam sebuah proses yang saling mempengaruhi, individu A berusaha mempengaruhi individu B dalam proses perkelahian dengan cara melukai. Selanjutnya ciri-ciri interaksi. Yang pertama, jumlah pelaku ada 2 orang atau lebih. Untuk interaksi itu minimal harus ada 2 orang. Seperti perkelahian tadi. Tidak mungkin berkelahi itu 1 orang atau sendirian. Harus ada temannya walaupun untuk berkelahi. Nomor 2, adanya komunikasi. Saya ambil contoh pembelajaran di dalam kelas. Harus ada komunikasi antara guru dan antara muridnya. Dalam rapat, antara pemimpin rapat dan peserta rapat. Di dalam unjuk rasa, ada yang pengunjuk rasa, ada yang menerima unjuk rasa tersebut. Dalam perkelahian juga didahului oleh komunikasi sebelum adanya baku hantam. Yang ketiga, adanya tujuan. Seperti pembelajaran di dalam kelas tadi. Interaksi di dalam kelas itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran, untuk menyampaikan materi. Apa materi yang akan disampaikan hari ini? Unjuk rasa juga seperti itu. Ada sesuatu yang disampaikan kepada pemerintah misalkan. Perkelahian itu juga ada tujuannya. Walaupun tujuannya negatif seperti mengalahkan satu sama lain, melukai satu sama lain. Yang keempat, ada dimensi masa waktu. Apakah interaksi itu terjadi di masa lalu, masa kini, atau yang akan datang? Itu adalah ciri-ciri interaksi yang perlu kita perhatikan untuk menentukan apakah ini interaksi atau ini bukan interaksi. Yang selanjutnya, syarat terjadinya interaksi. Yang pertama adalah adanya komunikasi atau kegiatan penyampaian pesan. Jadi di dalam interaksi itu ada sesuatu yang disampaikan, yaitu pesan. Apa pesannya? Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah sumber informasi. Dari mana informasi itu didapat? Apakah dari A, B, C, atau buku, atau sumber yang lain? Yang kedua adalah pesannya. Pesannya apa yang disampaikan dalam komunikasi itu? Yang ketiga adalah saluran komunikasi atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Bisa berupa bahasa, bisa berupa isyarat, bisa melalui media komunikasi, misalkan televisi, HP, surat. Yang penting antara 2 orang yang berinteraksi tadi bisa saling memahami walaupun itu hanya bahasa isyarat. Dengan gelengan kepala, dengan anggukan, atau dengan kode tangan seperti ini. Asal kedua belah pihak bisa mengerti, itu sudah bisa dikatakan sebagai saluran komunikasi. Unsur komunikasi yang keempat adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Misalkan di sini yang menyampaikan pesan adalah saya. Maka nama saya adalah komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Unsur yang kelima adalah komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Dalam video ini misalkan saya komunikatornya,
yang mendengarkan video ini adalah komunikan. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik itu adalah respon yang diberikan ketika sudah menerima informasi. Apakah senang, bahagia, menangis, atau biasa saja. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi umpan balik itu. Bisa dari isi beritanya, bisa dari kondisi seseorang, bisa juga dari fisiknya, bisa juga dari kejiwaannya, tergantung kondisi yang ada berkaitan dengan umpan balik. Unsur yang ketujuh dari komunikasi adalah gangguan komunikasi. Macam-macam gangguan komunikasi. Ketika kita berkomunikasi langsung face to face, mungkin gangguannya adalah kebisingan. Ada orang yang tiba-tiba mengklakson, ada yang tiba-tiba berteriak, atau tiba-tiba tenggorokan sakit, sehingga kita harus batuk dulu untuk mengurangi rasa sakit di tenggorokan, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan lancar lagi. Kalau media elektronik misalkan, televisi kehilangan sinyal, begitu juga telepon, HP, mungkin baterainya habis, mungkin kuota atau pulsanya habis, itu yang dinamakan sebagai gangguan komunikasi. Syarat interaksi yang selanjutnya adalah kontak sosial. Kontak sosial ini dinamakan sebagai kegiatan saling merespon terhadap sebuah aksi. Jadi A memberikan aksi, B merespon aksi tersebut. Macam-macam jenis-jenis kontak sosial ini atau jenis aksi yang diberikan. Misal dengan berjabat tangan. Berjabat tangan kemudian dibalas dengan atau direspon dengan jabat tangan. Kita melambaikan tangan dibalas dengan melambaikan tangan. Kita gelengkan kepala dibalas gelengan kepala atau anggukan. Macam-macam jenisnya. Bisa dengan bahasa selamat pagi, responnya selamat pagi juga, atau salam. Assalamualaikum, responnya berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu respon. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat dan yang kedua berdasarkan jenis. Untuk sifat itu ada positif, ada negatif. Kontak sosial yang bersifat positif itu ketika kita mendapatkan respon yang baik. Misal kita berjabat tangan direspon dengan jabat tangan. Kita melambaikan tangan direspon dengan melambaikan tangan. Kita mengucapkan salam dijawab salam kita. Itu respon positif. Untuk respon yang negatif itu kita nggak mendapatkan, untuk sifat yang negatif itu kita tidak mendapatkan respon. Jadi hanya misal kita mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak ada yang menjawab. Atau kita melambaikan tangan, kita nggak dibalas. Atau bahasa anak mudanya sekarang kita dicuekin, nggak dianggap. Nah, itu yang namanya kontak sosial yang bersifat negatif. Yang kedua untuk jenis ada primer. Primer itu artinya komunikator, saya yang menyampaikan pesan, misalkan menyampaikan pesan secara langsung. Baik menggunakan media ataupun tidak. Untuk yang tidak menggunakan media artinya face to face, berhadapan, langsung bertemu dengan orangnya disampaikan. Untuk media contohnya seperti ini. Ini adalah kontak sosial jenis primer. Menggunakan media. Medianya bisa HP, bisa televisi, atau bisa di YouTube misalkan. Itu namanya jenis kontak sosial primer. Untuk yang kedua adalah kontak sosial berjenis sekunder. Artinya ada perantara di antara komunikator dan komunikan. Di tengah-tengah ada orang lagi atau orang ketiga yang menyampaikan pesan. Misalkan saya menyampaikan pesan ke B, padahal tujuannya C. Oleh B disampaikan kepada pihak C. Itu adalah kontak sosial jenisnya adalah sekunder. Demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.